Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya, saudara tetap di dalam sukacita, penuh pengharapan, dan terus di dalam kasih setia Tuhan. Saudara, marilah kita mensyukuri segala berkat Tuhan yang kita boleh terima sampai hari ini. Dan biarlah hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kita mau belajar dan dituntun dalam firman Tuhan yang akan kita dengar. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pagi yang indah Tuhan berikan bagi kami. Semalam telah berlalu, kami merasakan penyertaan-Mu sampai hari ini. Dan kami tetap percaya, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau menjalani hidup ini di dalam tuntunan-Mu. Dan kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, menuntun dan memelihara hidup kami di dalam melakukan segala pekerjaan baik yang berkenan kepadamu. Terangi hati kami, buka pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Kamis 26 Januari 2023, tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat 25. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ai au mangalehon minum parroha namadate, pola marlobi-lobi, jala au palason rohani halak namarhatos. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Ketika kita sedang berduka cita, kemanakah kita mencari penghiburan? Ketika kita mendapatkan penghiburan dari seseorang, dari saudara, teman, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya, apakah hati kita terhibur dan perasaan kita menjadi lega? Ya, mungkin perasaan kita menjadi lega, tetapi itu hanya sementara. Ketika mereka pergi lagi meninggalkan kita, maka kesedihan itu akan datang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak pernah luput dari kesedihan, tidak luput dari tantangan, masalah, kesusahan, dan lain sebagainya. Banyak persoalan hidup yang datang menerpa kehidupan kita, sehingga terkadang membuat kita merasa sangat merana, sangat menderita. Tetapi ingatlah saudaraku, bahwasanya seperti apapun perasaan kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan itu tahu segalanya. Dia tahu suasana hati kita. Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, janganlah kiranya kita mencari solusi, mencari jawaban dari dunia, dari teman, sahabat, saudara, keluarga, orang yang kuat untuk mengatasi persoalan-persoalan kita tersebut, untuk menguatkan dan memberi penghiburan kepada kita. Tetapi datanglah kepada Tuhan, karena Dia akan menolong. Bukankah perkataan Tuhan Yesus menguatkan dan menghibur hati kita? Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ya, Yesuslah satu-satunya tempat kita mengadu. Dari Dialah kita beroleh kemenangan. Dari Dialah kita beroleh kekuatan. Karena kekuatan dan penghiburan yang dari Yesus Kristuslah yang akan melegakan kita, dan itulah penghibur yang sejati. Di dalam keadaan duka cita yang dalam, bangsa Israel sangat terpuruk karena dosa-dosanya.
mereka harus menderita di dalam hukuman. Karena dosa-dosanya, mereka harus menjalani kehidupan yang sulit. Di dalam kesulitan hidup tersebutlah Yeremia memberikan penghiburan, memberikan janji kelepasan bagi bangsa itu. Itulah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ya, hanya Allah lah satu-satunya yang bisa melegakan, yang bisa membuat hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita merasa puas karena cintanya. Yesuslah satu-satunya jawaban dari semua masalah kita. Apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini, apapun yang kita jalani, Dialah yang akan menolong kita. Ketika kita haus, Dia memberi kita minum, karena Dia adalah air kehidupan. Ketika kita lapar, Dia memberi makan, karena Dialah roti kehidupan. Ketika hidup susah, kita merasa tidak mampu menjalani hari-hari, percayalah, ada kekuatan dan ada hidup yang dari Tuhan, karena Dialah kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah datang dan terus percaya kepada Tuhan. Seperti apapun beban hidupmu, seberat apapun perjuanganmu saat ini, datanglah kepada Tuhan. Percayalah, Dialah yang akan menolong, Dialah yang akan menguatkan. Tuhan itu akan menyegarkan mereka yang sedang kehausan. Teruslah bergantung kepada Dia, Yesus Kristus, Sang Sumber air kehidupan, yang akan menyegarkan jiwa kita, yang akan menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita. Dialah yang memberi kekuatan kepada mereka yang lelah, mereka yang lemah. Dia yang menambahkan semangat bagi mereka yang tidak berdaya. Setiap orang akan dikuatkan, setiap orang akan dimampukan menjalani kehidupan lebih baik ketika hidupnya bergantung kepada Yesus, Sang Sumber kehidupan itu. Kita akan mampu terbang seperti burung Raja Wali dengan sayap yang kuat kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau Dia yang sumber kehidupan itu adalah tetap menjadi kehidupan kita. Kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita. Maka tidak ada sesuatu hal yang terjadi di bumi ini yang akan menghancurkan kehidupan kita, yang akan membuat kita merana. Tetapi di dalam Tuhan, kita akan mampu berdiri tegar, terus berpengharapan kepada Dia. Percayalah saudara, janji Tuhan itu kekal. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Dia tetap setia menyertai kita sampai Maranatha tiba. Kiranya kita semua dimampukan untuk tetap percaya dan terus bersandar hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyegarkan dan membuat puas jiwa yang merana. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah kelegaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami semakin dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang memampukan kami menjalani kehidupan kami. Sekalipun hidup kami penuh dengan pergumulan. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami akan dapat kami lalui jika Engkau terus bersama dengan kami. Berkatilah kami pada hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Engkau berkenan. Dan biarlah segala pekerjaan kami Tuhan berhasil dan berbuah baik. Sehingga pekerjaan baik yang kami lakukan boleh kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kekuatan, pengharapan bagi kami, bagi saudara-saudara kami yang lemah, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya. Berikanlah penghiburan bagi saudara kami yang berduka cita. Biarlah Tuhan menambahkan kekuatan dan segera memulihkan hatinya, dan mereka boleh mendapatkan sukacita damai sejahtera-Mu. Berkati mereka yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh. Berkatilah makanannya Tuhan. Berkatilah obat-obat yang mereka pakai, keluarga dan para medis. Biarlah semua menjadi jalan berkat Tuhan untuk kesembuhan saudara-saudara kami.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.